Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Puspa Pamanasari dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya proses perang Tondano yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu perang Tondano 1 dan perang Tondano 2. Nah, sebelumnya nih, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat dari penjelasan nanti saya yang secara beruntut tentang mengenai kenapa sih orang-orang di Minahasa benci banget terhadap VOC, padahal sedangkan di wilayah lain itu masih nerima-nerima VOC aja nih. Padahal di wilayah lain itu tahu mereka juga sedang dimonopoli oleh VOC ini. Nah, penasaran? Mari kita simak penjelasannya. Nah, perang antara orang-orang Minahasa dengan para kompeni Belanda awalnya dipengaruhi oleh sikap antipasi orang-orang Minahasa, khususnya Walak Tondano, karena kedatangan bangsa Belanda yang dianggap sama seperti kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ini. Kenapa mereka menganggap sama? Karena bangsa Portugis dan Spanyol ini telah membawa buruk bagi orang-orang Minahasa, khususnya yaitu dalam hal pembunuhan. Orang-orang Portugis dan Spanyol ini mereka pernah membunuh beberapa tonaas, antara lain Monomimber dan Rakian dari Tondano dan Tonaas Umbo dari Tomohon. Tidak hanya sampai di situ aja nih, adanya pemerkosaan bagi kaum perempuan yang dianggap tidak wajar oleh bangsa Minahasa ini yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol sebelumnya itu tuh sama Belanda juga. Pemerkosaan kaum perempuan di Minahasa, hal ini yang membuat kesan orang-orang Minahasa terhadap bangsa Belanda itu sama, yaitu semua orang yang berkulit putih itu memiliki sifat kejam. Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya perang Tondano ini adalah karena sebuah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Nah, monopoli perdagangan ini jenisnya yaitu beras. Nah, monopoli perdagangan beras ini yang dilakukan oleh VOC terjadi pada saat perang Tondano 1 dan perang Tondano 2. Kedua perang tersebut dilatar belakangi oleh bangsa Belanda yang ingin menambah tentaranya ya. Dan dari awalnya mereka hanya memiliki 3.000 pasukan, yang akhirnya bangsa Belanda ini ingin menambah pasukan tentaranya menjadi 20.000. Wow, banyak banget gak sih menurut kalian? Nah, kenapa bisa terjadi penambahan itu? Dan apakah akan berhasil? Dan apakah rakyat Minahasa bisa memerangi Belanda, juga melawan Belanda ini dan mengusir mereka? Penasaran? Dicek terus ya videonya secara berurut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya perang Tondano 1 dan Tondano 2. Yang pertama, saya akan memulai dengan pembahasan perang Tondano 1. Nah, perang terjadi dalam 1 tahun dalam 2 tahap. Terjadi khususnya di zaman VOC. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa ini telah melakukan hubungan dagang baik dengan bangsa Spanyol, yang juga di mana bangsa Spanyol ini menyebarkan agama Kristen di wilayah Minahasa khususnya. Tokoh yang menyebarkan adalah Franciscus Xaverius, atau orang-orang zaman dulu ini biasanya nyebut tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa. Akan tetapi hubungan dagang antara bangsa Portugis dengan rakyat Minahasa menjadi terganggu pada abad ke-17 karena VOC berhasil memengaruhi Ternate nih. Gubernur Simon Chos yang diberi kepercayaan
dari Batavia untuk membebaskan Minahasa ini dari bangsa Spanyol, mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembah. Akibat ulah itu, Spanyol meninggalkan Indonesia dan menuju ke Filipina. Lalu kemudian VOC memaksa orang-orang di Minahasa ini menjual berasnya kepada mereka, yaitu atau biasa disebut orang-orang bangsa Belanda ini. Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang Belanda ini membutuhkan beras untuk monopoli perdagangan mereka sendiri nih. Orang-orang Minahasa kemudian menentang dong, jelas. Karena orang-orang Minahasa ini menentang, jadinya VOC melakukan balas dendam, yaitu dengan cara melemahkan rakyat orang Minahasa dengan cara membendung Sungai Tambaran. Sungai Tambaran ini adalah sumber kehidupan bagi orang-orang Minahasa nih. Akibatnya, dari penutupan bendungan itu, aliran sungai itu membanjiri seluruh wilayah yang ada di sekitar sungai tersebut nih. Khususnya pemukiman penduduk itu menjadi banjir. Walau banjir, rakyat tetap tidak tunduk kepada Belanda dan mengatasinya dengan cara membuat rumah apung. Itulah sebabnya kenapa di Minahasa terkadang kita tuh melihat rumah apung. Nah, orang-orang Minahasa ini mendirikan rumah apung di sekitar Tondano, yaitu di mana aliran bendungan itu. Dengan kejadian tersebut, orang-orang VOC ini, orang-orang Belanda, kesel akhirnya dan melakukan ultimatum atau biasa kita sebut balas dendam lagi nih. Ultimatumnya berisi mengenai masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak ini terhadap VOC. Kok gitu ya? Itu baru isi yang pertama. Nah, yang kedua, masyarakat Tondano ini harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak karena rusaknya tanaman padi yang dibangun ini nih, yang buat oleh Belanda ini. Karena rusaknya tanaman padi tersebut akibat banjir dari Sungai Tambaran yang sebelumnya itu dibendung oleh Belanda. Loh, kok gitu ya? Padahal Belanda yang bendung, Belanda juga yang minta ganti rugi kepada rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu rakyat Tondano ini kesel nih karena kejadian itu. Tetapi ultimatum tersebut gak dihiraukan nih sama rakyat Minahasa. Pada akhirnya VOC memilih mundur karena gak dihiraukan terus oleh rakyat Minahasa ini, dan VOC memilih untuk ke Manado. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata ini membuat sulit warga Minahasa. Kenapa bisa begitu? Karena hasil pertanian warga Minahasa akhirnya menumpuk nih. Akhirnya rakyat Minahasa nih gak ada pilihan lain karena pertanian itu udah menumpuk banget gitu loh. Pilihannya adalah bekerja sama lagi dengan Belanda ini, dengan VOC ini. Setelah itu warga Belanda ini, si Belanda ini membangun pemukiman di sekitar Sulawesi Utara dengan sebuah benteng. Itu adalah Perang Tondano I. Awalnya karena beras. Baik, kita akan menuju ke penjelasan mengenai Perang Tondano II. Memasuki abad ke-19 atau pada tahun 1679, rakyat Minahasa ini membuat sebuah perjanjian dong. Perjanjian ini mengenai hubungan dan kepentingan antara dua belah pihak. Isi perjanjiannya yaitu Minahasa akan membantu Belanda dalam menyalurkan kebutuhan. Karena Belanda yang sudah licik ini, akhirnya perjanjian tersebut itu isi perjanjian membuat kedua belah pihak ini, rakyat Minahasa dengan bangsa Belanda ini akhirnya berselisih karena perjanjian itu. Daendels yang saat itu mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris
Inggris, Daendels membutuhkan pasukan yang besar nih untuk melawan Inggris ini dan melindungi Pulau Jawa. Nah, Daendels ini miliknya adalah suku-suku besar yang memiliki keberanian khususnya dalam perang. Orang yang Daendels pilih antara lain orang Minahasa, orang Madura, dan orang Dayak. Karena dari zaman dulu mereka adalah orang-orang yang berani dalam perang. Atas perintah Daendels tersebut, Kapten yang bernama Kapten Harting melakukan residen Manado, prediker mengumpulkan para ukung. Ukung ini tuh apa sih? Nah, ukung ini adalah pemimpin wilayah tersebut. Karena seorang pemimpin itu mempunyai jiwa keberanian yang tinggi dong pastinya. Jadi oleh sebab itu makanya Kapten Harting memilih untuk memutus utung-utung ini. Nah, Belanda ini mempunyai target pasukan dari utung-utung ini sekitar 2000 orang. Tapi warga jelas banyak yang gak setuju dong. Akhirnya semua warga di Minahasa ini meninggalkan rumahnya masing-masing dan akhirnya mereka berusaha untuk melawan Belanda. Belanda akhirnya membuat sebuah ide untuk mengancam atau biasa disebut dengan strategi ini agar rakyat tuh pada tunduk lagi ke Belanda dengan cara membendung Sungai Temberan lagi. Tapi gak hanya membendung Sungai Temberan, ada juga strategi-strategi lainnya, yaitu Belanda membuat dua pasukan dari rakyatnya mereka yang terdiri dari pasukan satu itu menyerang dari Danau Tondano, pasukan dua menyerang dari daratan Minawa. Pada 28 Oktober 1880 perang tersebut terjadi. Pada 23 Oktober 1808 perang tersebut dimulai nih. Rakyat Minawa akhirnya tuh membuat sebuah pagar. Pagarnya ini tinggi dan juga sulit untuk ditembus. Belanda mengatur strategi yang akhirnya Belanda dapat menerobos pagar yang dibuat di daratan Minahua ini. Nah, orang-orang Minahasa tetap tangguh nih dan terus melawan dari serangan rumah ke rumahnya Belanda ini. Hal tersebut membuat Belanda kewalahan karena rumah warganya Belanda ini diserang oleh warga Minahasa. Akhirnya, pada 24 Oktober 1808, pasukan Belanda membombardir seluruh wilayah Minahua. Tapi serangan tiba-tiba yang tak terduga oleh Belanda ini yang dilakukan oleh Minahasa atau warga-warga orang-orang Tondano ini membuat Belanda terpaksa untuk mundur. Nah, perang terjadi sampai 1809. Para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan nih. Akhirnya pada 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur nih bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang-pejuang rakyat Minahasa ini akhirnya mereka memilih mati daripada harus tunduk kepada penjajah, yaitu Belanda. Sungguh luar biasa sekali bukan rakyat-rakyat Minahasa berjuang mempertahankan wilayahnya dari penjajah ini. Kalian harus menghargai para pahlawan kalian karena telah mempertahankan daerahnya masing-masing sehingga utuh menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang sekarang telah merdeka selama 77 tahun dan kita bisa dengan enak bersekolah. Sekian penjelasan mengenai perang Tondano yang terjadi dalam 2 tahap. Semoga dapat dipahami penjelasan saya ini.
Terima kasih sebelumnya sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.